The stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Hyundai Santa Fe. Oke, permasalahan kali ini kita akan membahas mobil kiriman dari bengkel ya. Ini kita dapat kerjaan mobil Hyundai Santa Fe. Nah, kita lihat ya sekilas penampakan mobil ini. Ini masuk ke tempat saya dengan keluhan dia nggak bisa digas. Sebenarnya bisa digas, cuma ini karena mesin diesel ya, dia digas cuma mentok di angka sekitar 3000, dia nggak bisa lebih, artinya dia ngelimit di sana. Nah, sebelum kita lakukan pengerjaan ini, kita cek dulu ya, sambil kita dokumentasi seperti apa kondisi awalnya. Nah, next kita akan lihat video trouble-nya ketika awal seperti apa. Nah, mari kita simak. Oke, kita masuk ke dalam mobilnya dulu. Ini kita cek ya, kita on-kan dulu, kita lihat tuasnya posisi P. Oke, kita coba starter dulu. Nah, kita lihat ya di speedometernya, ini posisi sudah bisa hidup. Kita gas, ternyata betul yang diinfokan kemarin, dia ngelimit di angka 3000. Kita coba gas lagi ya, terakhir di 3000, nggak bisa lebih. Langkah awal dalam penentuan analisa, kita coba scan dulu ya, kita lihat dulu datanya apakah memang sudah sesuai dengan standarnya atau memang ada yang berubah ketika dia limit tadi. Oke, singkat cerita, kita sudah lakukan scan ya di unit ini, dan ini adalah hasilnya. Yang pertama membaca IAT, yang kedua ada battery sensor detect by ECU. Nah, dari kedua DTC tersebut bisa kita simpulkan kalau sebenarnya scan membaca IAT yang masalah. Nah, berhubung ini kendala elektrikal, jadi kita gak bisa sembarangan untuk memvonis sesuatu. Takutnya ketika kita bilang ke customer, oh ini IAT pak masalah, tetapi ketika sudah diganti IAT dia masih masalah. Nah, itu yang perlu diperhatikan lagi. Oke, lanjut pada step kali ini kita akan lakukan pembongkaran ya, terutama ke komponen-komponen yang berpengaruh terhadap ya limiter tadi. Sama seperti yang kita lihat di awal, kalau mobil ini gas RPM-nya mentok di angka 3000. Nah, langkah selanjutnya ya setelah kita scan, kita tahu pembacaan dari sensor scan seperti apa, kita baca data stream seperti apa yang permasalahannya. Nah, sekarang kita tes satu persatu untuk pembongkaran spare part yang berpengaruh terhadap limiternya RPM tadi. Ini ya, sama-sama kita lihat, ini lagi dibongkar, kita cek untuk keseluruhan termasuk komponen-komponen yang ya semua lah ya yang ada pengaruhnya sama RPM tadi. Terus terang pada proses ini memang butuh ketelitian ya. Nah, disinilah kerjaan elektrikal dipertaruhkan, karena sebuah analisa ataupun kita pemutusan masalah itu sangat bergantung dengan data. Jadi kita harus jeli membaca data. Jangan sampai customer kita rugikan dengan analisa kita yang kurang tepat. Memang hasil scan pembacaan ada di sensor IAT, tapi belum tentu sensor tersebut rusak.
Setelah kita teliti, ternyata penyebab utama trouble seperti ini berasal dari ECU. Jadi singkat cerita, kita analisa unit ini terus terang mengalami banyak sekali drama ya. Kalau kita bilang itu awalnya dia ada, nanti ketika dia panas dia hilang, ataupun setrum yang dikeluarkan dari ECU arusnya dia berkurang. Nah, hal tersebut perlu kita sadari atau perlu kita teliti ulang, kenapa kok bisa dia berubah ketika dalam kondisi tertentu. Nah, ini udah ketemu, ternyata permasalahan berasal dari ECU, yaitu output yang dikeluarkan dari ECU dia tidak normal. Ini sudah selesai ya kawan, kita lihat sama-sama. Saat ini udah masuk test drive, kita sama-sama lihat. Saya coba jalan, saya coba geber ya ini ya, sudah bisa 3000 lebih ini. Nah, berhubung ini jalanan ada di desa, terus terang saya juga tidak bisa tes secara kenceng-kenceng juga, takutnya ya namanya juga jalan desa, kita nggak boleh sembarangan lah ya. Balik lagi ke permasalahan utama di unit ini, sedikit saya perlu informasikan juga. Ternyata ketika mobil ini masuk ke sini memang sudah pernah dicek juga sebelumnya, termasuk di semua komponen-komponen dicek, ternyata masih bagus semua. Nah, sedangkan customer sendiri dia ragu kalaupun memang disuruh ada pergantian, karena terus terang sensornya juga lumayan mahal ya. Kalau kita bahas masalah unit Korea ini, terus terang untuk suku cadangnya juga lumayan mahal. Jadi daripada customer mengeluarkan uang atau meluangkan budget sekian untuk beli sensor yang belum tentu menyembuhkan unit juga, itu juga lumayan lah ya. Karena dihitung-hitung kalau pengeluaran segitu dengan efek mobil belum tentu sembuh juga, ya akhirnya juga percuma juga kalau kita gamblingnya di sana. Nah, inilah perlunya ketelitian, karena mobil-mobil zaman sekarang semua sudah banyak yang mengadopsi sistem elektrikal, terutama di mesin-mesin injeksi ya. Itu kita harus teliti, harus benar-benar fokus pembacaan data. Sama satu hal lagi yang perlu kita perhatikan ya, kita jangan pernah 100% percaya sama alat, termasuk alat scan. Meskipun memang alat scan kita pakai dalam penentuan analisa atau kita pakai untuk pembacaan data, itu cuma sebagai penunjang saja. Jadi selebihnya termasuk analisa, penentuan masalah, terus juga keputusan apa yang rusak dan harus diganti, itu semua murni dari mekanik. Jadi scan itu cuma sebagai alat penunjang saja untuk menampilkan data ketika rusak seperti apa, ketika normal seperti apa. Nah, ini ya sama-sama kita lihat. Coba kita on lagi setelah kemarin kita test drive. Hari ini pagi ini kita coba. Ini ada perubahan ya, di speedometer ego sudah nyala juga. Oke, coba kita starter dulu ya. Ini posisi masih pagi hari ini ya, sudah bisa normal ya. Kita geber-geber lagi, sudah bisa naik di atas 3000. Kali ini tentunya sangat berbeda ketika awal masuk ke sini, dia tidak bisa lebih di atas 3000. Ya, alhamdulillah sudah bisa naik dan sudah sembuh. Unit siap kembali ke pemilik, dan terima kasih udah menonton video ini. Maju,